Kadang hari ini kita sadar bahwa melakukan sesuatu yang tidak benar itu mengandung dosa. Kita sadar bahwa berbohong itu dosa. Kita sadar bahwa meninggalkan aturan pesantren pun dosa. Semuanya hal-hal semacam itu sudah kita sadari. Tapi anehnya adalah dari kesadaran tersebut tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan untuk merubah itu. Tidak mungkin pula kita akan menyalahkan qada dan qadar, karena kita sudah diajarkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-79 adalah ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Berarti tidak mungkin pula kita akan menyalahkan hal tersebut. Maka pertanyaannya adalah, ketika saya pribadi, termasuk juga barangkali sebagian teman-teman yang merasa melakukan hal-hal yang sedemikian rupa itu tetapi tidak bisa merubahnya, maka apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum. Sama yang paling Apa? Mohon doakan kami sebagai santri di Miftahul Khair ini bisa membanggakan orang tua kita, kemudian kita semuanya bisa disukseskan baik di Insyaallah, amin, amin. Insyaallah kabul, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kabul apa yang dihajatkan. Amin. Jadi pertanyaannya adalah, kadang kita ini tahu bahwasanya peraturan seperti ini, kalau kita melakukan ini adalah melanggar dan sebagainya, kita tahu itu dosa, tapi kita masih melakukannya. Dan pertama yang diyakini, harusnya yang diyakini adalah, yang pertama adalah tidak boleh satupun yang mengatakan bahwasanya ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Adabnya adalah apa yang salah ya dari saya, yang baik dari Allah, yang dari Allah. Dan kemudian bagaimana caranya agar kita bisa merubah hal-hal tersebut, agar kita setelah sadar ini bisa menjalankan yang baik dan menjauhkan yang buruk. Alhamdulillah ada yang namanya sisi positifnya, dia sudah sadar. Makanya orang berilmu itu lebih beruntung daripada orang bodoh. Kalau orang berilmu melakukan maksiat, tahu dia kalau salah. Orang bodoh melakukan maksiat mungkin dikira ibadah. Seperti yang kita katakan tadi, sedekah dari hasil curian dikira ibadah, ya sedekah. Orang bodoh. Tapi orang berilmu tahu sedekah dari curi itu juga haram. Nah itu yang pertama. Jadi bersyukurlah bahwasanya kita sudah tahu bahwasanya itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok kita tidak bisa meninggalkan hal tersebut? Pertanyaannya, kita muhasabah kepada diri sendiri. Apakah ketika kita mencari ilmu itu sudah niat benar karena Allah Subhanahu wa taala? Ataukah hanya ingin dikatakan orang berilmu? Apakah hanya ingin dikatakan orang alim? Makanya susah diamalkan. Oh, niat yang cari ilmunya bukan untuk diamalkan, untuk dihafal, untuk ketika ditanya bisa jawab, bisa ngajar. Kalau itu saja, ya berarti sebatas itu saja yang akan dilaksanakan. Ngajar sudah, ditanya bisa jawab, diamalkan, no. Tapi kalau awalnya niat ketika mencari ilmu sebelumnya adalah untuk Allah, pasti dia niat akan diamalkan. Dan bukti niat tulusnya di dalam mencari ilmu adalah setelah mendapat ilmu diamalkan atau tidak. Itu buktinya. Kalau belum bisa diamalkan berarti bisa saja sebelumnya niatnya itu tidak ikhlas karena Allah, riya dia. Kuliah pengen hanya biar belakang namanya dikasih S. Iya, S macam-macam S-nya. Betul ya? Ada S yang belakangnya ya. Seandainya ada orang manggil atau ngundang kita sudah sarjana nih, sudah mungkin doktor nih, ternyata belakangnya nggak dikasih gelar, kita masih senang atau enggak? Diundang nih, ya kan? Ya, lama-lama kuliah nggak dikasih tulisan belakangnya S atau M-nya, barangkali. Padahal di bawahnya sudah ditulis, mohon maaf jika ada salah penulisan gelar. Betul ya? Udah minta maaf itu yang undang itu. Kenapa kita masih nggak maafin? Itu pertanyaannya. Itu. Jadi niat ketika mencari ilmu apa?
Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala pasti bisa diamalkan. Kemudian kenapa sih kita sudah tahu tapi kok susah melaksanakannya? Ingat, apakah kita punya maksiat? Karena apa? Nasihat kayak apapun, bahkan mungkin itu nasihat dari wali kutub sekalipun atau nabi sekalipun, kalau hatinya ada maksiat, nggak ada adab juga kepada gurunya, pasti dia akan bisa melaksanakan. Lihat Abu Jahal. Bukankah dia hafal Quran, hafal hadis, bahkan ketika dia ma'dzur, bukan ma'dzur ya, ghaib dari ikut kelasnya Rasulullah, dia akan ngirim utusan. Untuk apa? Agar tahu hadis apa hari ini yang disampaikan oleh Rasulullah, wahyu apa yang akan disampaikan Rasulullah. Kenapa? Dia nggak mau ketinggalan. Mungkin kita kalah dengan Abu Jahal. Kita kalau nggak masuk kelas, nggak pernah kita nanya materi apa sih kemarin yang diajarkan guru. Kira-kita nyatat lagi nggak? Nanya kepada teman nggak? Kemarin ngaji apa sih dengan guru? Kemarin itu pelajaran apa sih dengan Pak dosen ini? Enggak. Yang penting masuk kuliah saya memenuhi minimal kehadiran untuk ujian, beres. Itu kadang-kadang kita mah, ya kan? Kalah dengan Abu Jahal. Karena nggak ada adab, maka Abu Jahal nggak ada dapat hidayah dari Allah untuk menjalankan ilmu yang dia dapatkan. Karena kemaksiatan yang besar adalah termasuk sombong, itu kemaksiatan besar. Makanya ilmu yang didapatkan nggak bisa diamalkan. Kenapa? Ketika mencarinya sombong dia, sombong dengan ilmunya. Karena kemaksiatan itu adalah hijab. Ya. Orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya qasih, keras. Hati keras itu disebabkan dosa-dosa yang numpuk nggak pernah dibersihkan. Karena dosa itu adalah seperti nuktatun sauda, kata Rasulullah, seperti titik hitam. Kalau semakin banyak dosa, ibaratnya kertas itu banyak titiknya. Kalau hitam legem, qaswatul qulub jadinya. Jadi hati yang keras, mau nasihat dari siapapun, dari wali kutub sekalipun nggak akan masuk. Kenapa? Hatinya sudah tertutup, terbungkus. Kemudian muhasabah juga. Barangkali yang saya makan itu ada yang haram. Kenapa? Karena kullu lahmin nabata minal haram asad jawarihu sya'a am aba. Setiap daging yang bersumber dari yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan bermaksiat anggota tubuhnya, mau tidak mau. Barangkali itu yang menyebabkan kita nggak bisa mengamalkan nasihat, padahal tahu ini haram, ini baik, ini wajib dilakukan, ini peraturan pondok dilarang, tapi tetap kita langgar. Kenapa? Khawatir karena makanan haram yang masuk ke dalam perut kita. Nah, ini semuanya. Dan selanjutnya lagi, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing oleh Allah. Banyak doa kepada Allah agar kita mendapatkan bimbingan dari guru, agar guru yang bimbing itu adalah dalam hati kita masuk. Kenapa? Khawatir kita ketika belajar dengan guru kita ini kurang takzim. Kurang takzim, naudzubillahi min dzalik. Dan musibah bagi seorang murid jika dia tahu jika Allah membukakan aib gurunya di depan matanya. Hati-hati, itu musibah. Musibah seorang murid adalah ketika Allah membukakan aib gurunya di depan mata si murid ini. Itu adalah musibah. Kenapa? Akan mengkikis takzimnya seorang murid kepada gurunya. Itu musibah. Makanya kalau kita ternyata kok tahu aib guru kita, khawatir itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita nggak masuk. Na'udzubillah, wallahu a'lam bissawab.